Selamat pagi semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas analisis perancangan perangkat lunak, yaitu PET-Tinder. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, nama saya Lisa Claudia Tinambunan dengan NIM 11S19026 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hans Sitomeang dengan NIM 11S19002. Nama saya Rafaelis Maungsong dengan NIM 11S19003. Perkenalkan, nama saya Yuan Segian dengan NIM 11S19030. Perkenalkan, nama saya Hotmang Asimanurung dengan NIM 11S19034. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Gabriel S. dengan NIM 1111S19041. Perkenalkan, nama saya Hana Suryani Simarmata dengan NIM 11S19063. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai daftar isi dari presentasi kami, yang dimulai dengan background, kemudian current system, ketiga new system, keempat use case diagram, kelima list requirement, dan dilanjutkan dengan interface prototype, kemudian glossary, dan terakhir conclusion. Yang pertama, background, yang berisikan tentang apa alasan kami membuat website PET-Tinder. Alasan pertama adalah banyak anjing dan kucing dibuang. Di masa pandemi ini, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, dan akhirnya banyak yang membuang peliharaan mereka ke jalan, dan sumber ini didapat dari Bali Tribun pada tahun 2021. Kemudian, terjadi ledakan populasi kucing liar yang memberikan kerugian pada hewan itu sendiri ataupun pada lingkungan kita. Dan sumber ini didapat dari Antara News pada tahun 2021. Kemudian kucing liar yang mengalami ledakan populasi tadi juga sering menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dan terakhir, yaitu banyak orang melakukan open donasi di media sosial untuk membantu hewan tersebut. Tapi donasi tersebut tidak terpercaya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rivaldo. Baiklah, bagian current system di mana saya akan menjelaskan website kami yaitu petfinder.com. Description current system. Di mana deskripsi Petfinder ini, website ini merupakan sarana untuk memberikan info mengenai kucing, anjing, kelinci, dan hewan-hewan yang dapat diadopsi atau diobati. Kemudian website ini hanya dapat digunakan di sekitar United States, di mana yang berada pada luar negeri, luar Indonesia. Kemudian fitur lain dari website ini adalah semua informasi mengenai rescue, merawat anjing dan kucing, dan informasi lain seputar hewan peliharaan. Kemudian selanjutnya kami telah menyimpulkan sebuah flowchart dari website ini, yaitu website Petfinder, di mana pertama kali berada di posisi login. Kemudian dia akan bertanya, punya akun atau tidak? Jika tidak punya akun, maka akan menuju ke posisi create. Kemudian setelah di-create, masuk ke state login. Kemudian setelah mempunyai akun atau sudah mempunyai akun, masuk ke enter PetTinder. Kemudian masuk ke, dia akan bertanya, feel like browsing. Ini bisa memilih browsing atau find by search box, di mana mencari dengan menggunakan fitur search box. Kemudian jika kita memilih browsing, kita akan lanjut ke click on profile pet. Selanjutnya akan profil, setelah kita memilih profil pet itu, kita akan men-scan profilnya. Kemudian setelah kita scan profilnya, apakah kita setuju? Jika tidak setuju, kita akan kembali ke browsing dan mencari lagi. Jika sudah setuju dengan petnya, kita akan masuk ke state happy, mana kita akan setuju. Kemudian balik ke posisi tadi, feel like browsing tadi. Jika kita menggunakan fitur search box, kemudian kita akan menggunakan add filter, di mana filter ini ada age, ada skin, ada legs, dan lain-lain. Kemudian dia akan bertanya lagi, feel like browsing apakah sudah pas? Jika belum pas, maka akan kembali ke find by search box dan akan mencari dengan filter. Jika sudah setuju, maka kita akan scan the result.
Kemudian scan the profile. Kemudian jika sudah setuju sekali, kita akan bagian AP jika tadi tidak setuju, maka kita balik lagi ke scan the result, bisa mencari profil yang lain setelah menentukan filternya tadi. Kemudian setelah kita di bagian happy, setelah kita sudah menemukan pet-nya itu, kita bisa melakukan save it, dan juga kita bisa melakukan call shelter. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang new system. Jadi deskripsi singkat new system ini kami jelaskan tentang aplikasi yang kami rancang, yaitu aplikasi Pettinder. Di mana aplikasi Pettinder ini adalah aplikasi yang memungkinkan user untuk menemukan shelter terdekat dari lokasi terkini user dan sebagai media adopsi. Jadi aplikasi ini sendiri sebenarnya bertujuan untuk mempermudah berbagai kegiatan yang berhubungan dengan shelter atau adopsi hewan yang dilakukan secara online. Aplikasi Pettinder ini memiliki beberapa fitur berupa shelter and rescue, kemudian adopsi, lalu ada tanya dokter, dan donasi. Yang pertama itu adalah fitur shelter and rescue, di mana fitur ini merupakan fitur pencarian shelter terdekat dari lokasi si user, sehingga fitur ini dapat mempermudah user yang ingin membantu hewan yang mungkin membutuhkan pertolongan atau proses pemeliharaan yang lebih layak. Yang kedua itu adalah fitur adopsi, di mana aplikasi ini juga memungkinkan user untuk melakukan proses adopsi hewan dari shelter. Jadi user dapat memilih hewan yang ingin diadopsi dengan melakukan beberapa filter, sehingga data yang ditampilkan dapat sesuai atau mendekati dengan apa yang diharapkan atau dicari oleh user. Lalu yang ketiga itu adalah fitur tanya dokter, di mana fitur ini membantu user yang ingin bertanya seputar kesehatan dari hewan peliharaannya langsung kepada dokter hewan secara virtual. Dan yang terakhir itu adalah fitur donasi, di mana fitur ini membantu user untuk melakukan donasi atau galang dana ke beberapa hewan yang membutuhkan dana, ataupun melakukan donasi ke shelter-shelter yang ada. Aplikasi Pettinder ini dapat menjadi sarana yang membantu para donatur yang ingin berdonasi ke shelter yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu adalah ada beberapa perbandingan antara current system, yaitu aplikasi Pet Finder, dengan new system yang kami rancang, yaitu aplikasi Pettinder. Yang pertama, aplikasi Pet Finder ini merupakan aplikasi yang hanya tersedia di luar negeri, sedangkan aplikasi Pettinder ini dapat dihadirkan di Indonesia, khususnya di daerah Kota Medan. Yang kedua itu, Pet Finder tidak memiliki fitur donasi, sedangkan aplikasi Pettinder memiliki fitur donasi, sehingga user dapat melakukan galang dana untuk hewan terlantar yang membutuhkan perawatan khusus. Lalu yang terakhir itu adalah, pada aplikasi Pet Finder, user tidak dapat melakukan konsultasi dengan dokter hewan secara langsung, sedangkan pada aplikasi Pettinder, user dapat melakukan konsultasi langsung secara virtual untuk membicarakan seputar kesehatan hewan bersama dengan dokter hewan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Hotmangasi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari Pettinder. Berdasarkan use case diagram dapat kita lihat terdapat 4 aktor, yaitu user, shelter, dokter, dan admin. Keempat aktor ini akan melakukan login ke dalam aplikasi. Namun, untuk aktor user, shelter, dan dokter akan terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Kemudian, akun yang telah didaftarkan akan diverifikasi oleh admin, dan lanjut ke login. Kemudian, shelter akan mempost setiap hewan-hewan yang berada dalam shelter. Kemudian, user akan menemukan hewan-hewan tersebut. Dalam proses mencari hewan-hewan tersebut, user dapat memasukkan filter, yaitu berupa garis keturunan hewan, warna, dan juga lokasi. Kemudian, user memilih hewan yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya dijelaskan oleh Rafelis Mangosong. Baiklah, setelah user menemukan pet yang tepat, maka shelter akan mengkonfirmasi pesanan tersebut. Setelah dikonfirmasi, user akan dapat melakukan adopsi, donasi, maupun open donasi. Yang selanjutnya ialah konsultasi terhadap dokter. Setelah konsultasi ke dokter, maka dokter dapat bayaran ataupun upah. Langkah yang terakhir yaitu baik user, shelter, dokter, dan admin dapat melakukan logout. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan list requirement. Pada list requirement ada dua jenis, yaitu non-functional dan usability. Ya, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu non-functional. Yang pertama, di website tersebut sudah dapat mempermudah si user untuk mengaksesnya. Yang kedua, performa aplikasi sudah bekerja sangat maksimal atau sudah bekerja dengan aman dan stabil, sehingga tidak ada lagi kendala. Yang ketiga, keamanan sistem aplikasi sudah maksimal atau sudah tinggi keamanannya dan sudah terjamin aman. Dan di usability, yang pertama itu mempermudah si user untuk mengakses website tersebut. Dan kedua, mempermudah si user untuk mendapatkan sebuah informasi tentang si website. Yang terakhir, si user sudah dapat lebih mudah mengakses fitur-fitur baru yang sudah ada di website. Selanjutnya dijelaskan oleh teman kami, Elisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai interface prototype. Pada bagian tampilan akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah home. Pada bagian home akan terdapat beberapa bagian, itu seperti home untuk kembali ke halaman ini, kemudian ada adopsi, shelter and rescue, tanya dokter, dan donasi. Pada bagian sudut kanan akan terdapat untuk sign up atau login. Kemudian ada fitur search, di mana kita akan dapat melakukan pencarian dengan menambahkan filter pada bagian ini. Kemudian jika kita melakukan tekan filter akan muncul pada bagian kiri akan muncul apply filter, di mana terdapat lokasi yang ingin kita cari, kemudian find, di mana ini untuk mencari jenis hewannya seperti anjing, kucing, atau kelinci, kemudian breed atau rasnya, kemudian age atau usianya. Kemudian pada adopsi, jika kita menekan menu adopsi akan muncul card, di mana card ini adalah hewan yang dapat diadopsi dari lokasi terdekat kita. Di card ini akan muncul foto hewan tersebut, namanya dan usianya. Dan jika kita menekan pada shelter and rescue, akan muncul shelter paling terdekat dengan lokasi kita. Dan di mana ini ada foto shelternya, nama shelter, dan lokasinya. Kemudian untuk fitur tanya dokter, jika kita tekan menu ini, akan muncul card yang berupa foto dokter, nama dokter tersebut, dan harga untuk melakukan konsultasi. Jika kita menekan salah satunya, kita akan diarahkan pada bagian ini, di mana pada bagian kiri akan muncul keterangan mengenai dokter tersebut, di mana dia akan berisi tentang informasinya mengenai pengalaman, usia, dan lulusan universitas mana. Dan di sini ada fotonya, nama dokter tersebut, dan bubble chat untuk melakukan konsultasi tersebut. Hal ini akan dapat dikerjakan jika telah melakukan konfirmasi terlebih dahulu atau membuat appointment terlebih dahulu. Selanjutnya adalah fitur donasi ini. Jika kita menekan menu ini, akan muncul dua button. Yang pertama adalah galang dana sekarang atau seputar galang dana. Pada fitur ini, galang dana sekarang, kita akan dapat melakukan galang dana untuk hewan atau shelter. Di mana nanti admin akan memverifikasi, jika sudah diverifikasi, akan muncul card-card tersebut pada halaman ini. Dan seputar galang dana berisi tentang informasi seputar galang dana. Dan pada bagian card ini akan muncul foto yang membutuhkan pertolongan. Dan ada seperti ini diberi nama bantu kucing, bantu papi, atau membantu shelter Medan, di mana pada bagian bawahnya akan muncul tampilan berapa dana yang sudah terkumpul. Selanjutnya bagian glosari akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari glossary. Nah, yang pertama itu login. Login itu merupakan proses untuk mengakses komputer dengan memasukkan identitas dari akun pengguna, dan kata sandi bertujuan untuk mendapatkan hak akses menggunakan aplikasi yang akan digunakan. Selanjutnya, logout. Logout merupakan proses keluar dari sistem jaringan komputer atau aplikasi yang digunakan.
yang dimana setelah sebelumnya melakukan login pada sebuah akun atau dapat juga didefinisikan keluar dari akun yang sebelumnya telah digunakan. Nah, berikutnya itu password. Password merupakan serangkaian kombinasi angka dan huruf yang dipakai untuk mengamankan akses kemanapun. Selanjutnya, mobile phone. Nah, mobile phone di sini merupakan proses di mana pengembangan aplikasi untuk perangkat genggam seperti telepon genggam. Selanjutnya, Android. Android adalah sebuah sistem operasi yang sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok. Biasanya Android digunakan pada telepon pintar atau smartphone, dan juga pada komputer atau tablet. Nah, yang selanjutnya itu search. Search merupakan fitur yang digunakan untuk mencari sebuah informasi atau data dalam sebuah aplikasi. Kemudian chat. Chat merupakan fitur yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui aplikasi secara online. Selanjutnya server down. Server down merupakan kegagalan sebuah sistem di mana server mengalami sebuah kegagalan yang menyebabkan server tidak bisa diakses. Kemudian adopted. Adopted merupakan fitur yang digunakan oleh user untuk mengadopsi hewan yang didapat dari shelter. Selanjutnya browse pet. Browse pet merupakan fitur yang digunakan oleh user untuk mencari hewan yang hilang pada shelter. Nah, itu mengenai glossary. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Pet Tinder adalah website yang dibutuhkan untuk membantu hewan terlantar. Nah, jadi melalui Pet Tinder ini kita dapat membantu setiap orang yang kehilangan hewannya dan juga hewan yang tidak diketahui pemiliknya. Nah, yang kedua itu kesimpulannya, media donasi yang terpercaya sangat dibutuhkan pada saat ini, dan Pet Tinder menyediakannya. Jadi, melalui aplikasi Pet Tinder ini, kita juga dapat membantu memfasilitasi setiap orang yang mau berdonasi, di mana Pet Tinder ini nantinya dapat dipercaya oleh semua masyarakat. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya, akses dokter hewan di Indonesia kurang merata. Dengan adanya Pet Tinder, banyak orang yang akan terbantu untuk melakukan konsultasi. Nah, dengan adanya aplikasi Pet Tinder ini, nantinya kita akan lebih mudah untuk mencari dokter hewan yang secara cepat. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih.